Halo semua, selamat pagi dan selamat datang di acara All About Finance dari Jadi PNS. All About Finance adalah sebuah program yang menayangkan edukasi dan tokoh-tokoh inspiratif di bidang keuangan, investasi, ekonomi, dan entrepreneurship. Kali ini bersama saya, Jonathan Immanuel Siregar, selaku host dan program director dari All About Finance. Kali ini kita akan membahas sebuah program bagi khususnya teman-teman yang ingin mendirikan bisnis sendiri dan ingin mengembangkan omsetnya. Kita tahu bahwa kita berada di abad ke-21, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana kita harus adaptif dan menerapkan digitalisasi dalam bisnis kita. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan digital platform untuk pengembangan bisnis. Apa itu digital platform? Digital platform adalah tempat terjadinya pertukaran informasi, barang, jasa, atau layanan antara produsen dan konsumen, serta komunitas yang berinteraksi dalam platform. Adanya platform digital mampu meraih pengguna yang aktif menggunakan teknologi terkini. Pebisnis dapat memasang iklan melalui Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Di sisi lain, pebisnis juga bisa memanfaatkan adanya platform media sosial untuk membangun engagement dengan pelanggan, sekaligus memasarkan brand lebih besar lagi. Hal ini sangat bagus untuk bisnis. Dampak akhirnya, bisnis makin berkembang mengikuti zaman, dan tentunya penjualan meningkat, serta brand melekat secara global. Tentunya, bisnis tidak cukup dengan menciptakan platform digital untuk bisnis saja, tetapi pemeliharanya juga, yakni dengan berinovasi. Dengan berinovasi ini, pebisnis menjaga perhatian pelanggan, tetap berada dalam platform atau tidak beralih ke platform lain dengan layanan sejenis. Pertanyaannya, bagaimana dengan manfaat digital platform untuk bisnis? Apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh pebisnis muda dengan digital platform ini? Kali ini kita telah membahas mengundang seorang tokoh yang sangat expert. Beliau bernama Evelyn MFV, CEO of Landmark Group. Bu Evelyn ini merupakan seorang bisnis eksekutif muda yang berpengalaman dalam mengelola bisnis berbasis teknologi. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Maranatha di Bandung pada tahun 2008 dan memperoleh gelar MBA dari Changchun University of Science and Technology di China pada tahun 2014. Bu Evelyn memiliki ketertarikan pada dunia IT dan programming sejak SMA. Ia memiliki keahlian dalam pengembangan PHP developer, MySQL, serta web engine. Selain itu, ia juga merupakan expert dalam business analysis, fotografi, dan video editing. Bu Evelyn telah berpengalaman sebagai programmer, system analyst, IT consultant, dan programmer di berbagai perusahaan di Indonesia dan China. Ia mulai fokus mengembangkan Landmark Group, sebuah startup yang berfokus pada pengembangan IT dan software untuk bisnis sejak tahun 2016. Semua produk yang dikembangkan oleh Landmark Group telah berdasarkan pada cloud technology dengan penggunaan software as a service atau SaaS business model. Landmark Group telah memiliki banyak pelanggan dari seluruh penjuru Indonesia. Landmark Group memiliki lebih dari 38 varian software untuk UMKM dan perusahaan besar yang bergerak di bidang retail, gold and jewelry, tekstil, pet shop, cafe atau restoran, spa, car wash, farmasi, manufacturing, serta cosmetics and beauty. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Evelyn MFV, CEO of Landmark Group. Halo, selamat pagi Bu Evelyn. Halo. Itu sebentar lagi ya. Halo. Sorry, barusan ada cek sound. Siap. Halo ya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Katanya kalau luar biasa, takutnya masalahnya ikut luar biasa ya. Jadi baik-baik saja ya. Baik-baik saja ya. Ya. Puji Tuhan. Oke. Sama baik ya Bu ya. Ini kalau betul ini Ibu posisi di mana nih sekarang? Oke, sekarang kebetulan lagi di headquarter, lagi di Bandung nih.
yang lagi adem-adem pagi-pagi. Untung hari ini nggak hujan ya, jadi suaranya Yang aman. yang tadi nggak hujan karena di Jakarta kemarin hujan deras nih. Iya ya, hujan deras ya. Oke oke Iya. oke. Kalau di Bandung berarti aman kemarin ya? Aman aman aman. Aman ya. Ini keseharian di PF ini ngapain aja nih biasanya kesehariannya atau kegiatannya? Oke, kalau so far sih di last 3 years ya, hampir setiap hari di depan laptop ya, pokoknya temennya laptop gitu ya. Tapi di last 1 years gitu, karena memang ada pandemi juga, jadi lebih ke keliling Indonesia sih. Kebetulan dari Aceh sampai ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi semuanya udah. Tinggal terakhir Papua doang yang belum. Jadi last Wah, 1 year benar-benar keliling Indonesia sih. Gitu. ini untuk mengenalkan Landmark Group dan produk-produknya ya, Bu ya, untuk customer di seluruh Indonesia itu sendiri ya. Ya, jadi sebetulnya lebih ke, memang karena kita kan go to digital ya, jadi kalau tadi udah cerita kayaknya panjang kali lebar kali tinggi, orang udah pusing dengarnya gitu kan. Basically simple banget, sebetulnya digital kita nggak harus visit ya, cuman kita ambil momen ini untuk sebetulnya mengunjungi kota-kota. Jadi untuk ya lebih tahu aja kota ini seperti apa, modelnya seperti apa, kemajuan digitalnya seperti apa. Tapi basically sebetulnya kalau secara bisnisnya kita nggak perlu sih kunjung ke kota-kota sebetulnya. Jadi kita datang ke tempat mereka, misalnya ada dari Semarang nih, secara digitalization kan Indonesia ini masih harus dibangun ya, jadi mereka masih belum terlalu percaya full gitu. Jadi akhirnya dengan kita datang ke Semarang, satu orang pakai, yang lain bisa ikut pakai. Nah ini tujuan sebetulnya kenapa kita keliling Indonesia sih, kayak gitu. Gitu ya. Ini sekalian mengenalkan produk dan engagement customer juga ya, Bu ya. Yes. Ya, ini dikatakan bahwa Landmark Group ini memiliki spesialisasi dalam pengembangan digital platform untuk bisnis. Nah, kriteria bisnis apa yang bisa dikembangkan produknya oleh Landmark Group dan apa output diharapkan dari Landmark Group untuk bisnis tersebut? Oke, basically sih kami sebetulnya lebih bergerak ke back office specialized ya Pak ya. Jadi memang kami lebih fokusnya itu sama semua urusan back office. Nanti sebetulnya aku ada juga materi sih Pak, nanti aku bisa share di materi itu untuk bicara lebih lanjutnya. Siap. Ini Bu, berbicara tentang digital platform, kita kan berada di era revolusi Industri 4.0, di mana pebisnis yang ingin mengembangkan usahanya itu tentu harus go digital. Kalau tidak go digital, mereka akan terdisrupsi. Nah, pertanyaan itu bagaimana kita dapat menerapkan digitalisasi tanpa terlindas oleh perubahan zaman dan tidak terdisrupsi, dan bagaimana kita menangkal disrupsi itu sendiri. Oke, aku boleh share materi Pak Jo. Siap Bu, silakan. Oke, aku izin share screen ya teman-teman, biar Iya. lebih jelas nih. Soalnya biar di YouTube bisa di save ya. Biasa sih aku kalau presentasi jarang pakai PowerPoint ya, biar orang pada liatin aku. Jem siapa gitu ya. Tapi biar teman-teman Iya. bisa dapat get it full gitu ya. Nanti kalau Iya. misalnya aku juga bicara yang terlalu cepat, teman-teman bisa langsung di live chat ya. Kalau ada pertanyaan bisa juga langsung di live chat. Jadi Bu Evelyn kecepatan gitu ya. Soalnya sometimes ini ya waktu aku ngomong kata orang kayak kereta gitu kan. Makanya aku sekarang full kasih tulisan. Jadi kalau teman-teman mau nonton re-recordingnya di YouTube-nya jadi PNS, teman-teman bisa stop-stop sendiri ya, mana-mana yang penting gitu ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada share screen-nya. Aman Pak Jo, bisa lihat? Aman, bisa lihat. Aman. Oke ya teman-teman ya, hari ini thank you banget nih sekali lagi buat jadi PNS ya, telah memberikan kesempatan untuk berbicara tentang penerapan platform digital untuk digitalisasi bisnis ya. Jadi mau tahu tentang saya lebih, boleh cek di websitenya ya, it's about me di evelynmf.com ya, bukan Monetary Foundry ya, tapi suatu hari kalau bisa jadi Monetary Foundry, it's okay juga ya. Kata orang kan IMF ya, kalau saya IMF gitu kan. Oke ya, sekali lagi thank you. Hari ini 13 November jam 9 ya, hostnya Pak Jonathan ya. Tadi Pak Jonathan itu ngenalin saya panjang banget ya, tapi dia belum ngenalin dirinya ya. Dia Jonathan Siregar, Program Director of About Finance ya. Kata orang, kalau mau marketing itu ngenalin orang bakal lebih ingat gitu ya. Jadi tadi thank you udah ngenalin saya sekarang kenalin Pak Jo ya gitu Wah, kan. makasih lah Bu. Oke teman-teman, today sedikit ya. Ini kebetulan ayahku juga pasti lagi nonton dan kebetulan hari ini ulang tahun ya. Jadi minggu lalu aku dikontak nih sama jadi PNS untuk bicara mau di tanggal berapa, dan aku pilih tanggal 13 di tempat ayahku ulang tahun. Berhubung aku bingung banget kan mau ngasih present apa buat dia gitu ya. Jadi aku udah izin sama jadi PNS. Ini cuma 30 second.
Boleh ya, putar videonya Boleh, ya Pak Jo? monggo Boleh ya, banget nih ya. oke. Silakan Sekali lagi happy ya. birthday ya, my dad and my superhero. Happy This birthday is buat Papa and a Evelyn. present for you. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, thank you banget sekali lagi happy birthday my dad ya. Mungkin yang lain juga lihat sedikit ya. This my dad, my superhero. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya tentang bisnis pasti ada perjalanan, bisnis pasti ada cerita. Ya cerita salah satunya adalah dari orang tua ya, bahwa mereka yang selalu menginspirasi saya untuk selalu menjadi impact ya, menjadi dampak ya dimanapun kita ditempatkan. Oke, saya next ya. Hari ini kita mau bikin Yayal Today ya, buat teman-teman yang nonton di YouTube, langsung tulis aja di live chat ya. Kalau saya panggil jadi PNS, teman-teman harus jawab semangat, semangat, semangat ya. Karena kita bertemu secara digital, saya nggak bisa dengar suara teman-teman, it's okay. Tapi teman-teman bisa tulis di live chat semangat, semangat, semangat. Saya coba ya, nanti kalau Pak Jo boleh jawab semangat, semangat, semangat aja Pak, biar Boleh, teman-teman ikut semangat nih pagi-pagi di hari Sabtu gitu ya. Jadi PNS, Semangat, semangat, semangat. wih, sekali Yes. lagi ya, biar makin semangat nih, biar makin panas ya, Oke. soalnya ini kayaknya masih dingin-dingin gitu kan ya. Jadi PNS, Semangat, semangat, semangat. asik. Oke teman-teman, thank you banget ya sekali lagi buat kesempatannya untuk jadi PNS. Saya bicara, saya mau sedikit ya kasih some booster game and gift gitu ya. Jadi ada hadiah OVO 20.000 bagi yang paling cepat ya untuk melakukan scan barcode di bawah ini. Ya, saya kasih 3 scan barcode. Nah, teman-teman boleh scan, saya kasih waktu 5 menit ya. Ini nanti akan langsung keterima di handphonenya saya. Jadi yang siapa yang paling cepat, saya akan kasih OVO 20.000. Bu Evelyn, berapa orang yang dapat? Nanti kita lihat. Semakin semangat, semakin banyak ya. Oke ya. Saya Oke. tunggu 5 menit ya. Oke, Untuk scan siap. barcode di bawah ini. Ya.
Oke, thank you ya. Ini udah beberapa yang masuk ya. Ditunggu ya nanti OVO-nya after event ini ya. Tapi ingat ya, ini kan YouTube live recording. Yang dapat cuma yang live doang. Jadi buat nanti teman-teman yang dekat, yang lihat lagi recordingnya, maaf ya nggak berlaku ya. Tapi kalau mau kontak me in that scan QR code, it's okay ya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Oke, the winner is di sini ada Yuta, ada siapa ini ya? Oh, ini nggak kasih nama dia ya, kosong ya. Nanti kita kenalan di WhatsApp ya. Di sini salah satu nama cuma ngasih namanya Yuta ya. Oke, selamat ya Mbak Yuta. Nanti dapat OVO 20.000 karena untuk Instagram 15 yang nggak dapat, jadi 20.000 aja lumayan buat weekend malam minggu ya, nanti buat jajan ya. Oke ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya kenalan sedikit siapa sih sebetulnya Landmark Group Indonesia. Kami memulai produk Yaki. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami 2008, kami memulai produk Yaki. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lentron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Oke ya teman-teman, jadi itulah siapa Landmark Group Indonesia ya, dan kami percaya Indogo adalah everyone is CEO. CEO di sini bukan Chief Executive Officer, walaupun kalau mau nggak apa-apa, tapi lebih ke Chief Example of Others. Jadi siapapun kamu yang lagi nonton di sana, yuk sama-sama bilang Indogo, everyone is CEO ya. Buat Pak Jo bolehlah keluar suara ya. Buat teman-teman yang ketemu dalam dunia digital biasa ya, di live chat biar seru ya, acara biar makin seru. Saya coba ya, Indogo, Everyone is CEO. wih asik. Saya mau coba yel-yel. Jadi PNS? Semangat, semangat, semangat. Asik. Oke ya, jadi yel today teman-teman jangan lupa ya. Jadi PNS semangat, semangat, semangat ya. Ya kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Kalau mau tahu tentang saya lebih lanjut boleh ya cari Visnu Evelyn aja di Google. Ini sedikit tentang saya. Saya sempat 4 tahun di China ya teman-teman, di China Utara yang di bawah kiri fotonya ada. Itu di tempat yang salju, musim dingin, ya di jam-jam gini nih di November-Desember ini bisa reach sampai -30 that day. Jadi itu memang one of my dream yang udah come true gitu ya, karena bicara tentang bisnis pasti bicara tentang impian gitu ya teman-teman, pasti udah oh ini terngiang-ngiang, ini orang bicara bisnis pasti bicara impian lagi deh, tapi itu memang betul ya teman-teman, kalau mau mulai bisnis nggak ada impian ya jalannya susah gitu ya. Pertama itu impian dulu, dan kata orang impian itu gampang, tinggal tidur dan bermimpi gitu ya. Tapi untuk merasakan impian ya harus bangun dan kejar, oke? Oke, selanjutnya ini beberapa tentang kita di Liput Media. Kita sempat masuk ke Tech in Asia, ke SWA juga, terus beberapa media lah. Ya teman-teman bisa cari di sana. Dan kita juga punya acara kalau teman-teman memang
oh saya lagi mau mulai bisnis nih, saya masih banyak yang masih dalam pertanyaan, mungkin keluarga background yang nggak ada experience. Kita sendiri juga sebetulnya punya ya teman-teman acara ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Setiap Kamis jam 4 sore di YouTube channelnya Lempos ya. Kita undang dari orang dalam dan orang luar negeri. Jadi kita mau impor, kita mau ekspor, atau kita mau cari jaringan, itu semua kita punya acaranya Kamis jam 4 ya via YouTube channel Lempos. Oke ya, di sini ada gambarnya Pak Jo ya, karena kemarin di gambar pamfletnya jadi PNS nggak ada gambarnya Pak Jo ya, aku kurang enak Iya. gitu ya muncul sendirian gitu ya, kan datangnya bareng Pak Jo, jadi aku taruh gambarnya, aku ambil dari Wah, LinkedIn nih. makasih Bu ya. Oke ya teman-teman, kembali lagi hari ini kita mau bahas tentang penerapan platform digital untuk digitalisasi bisnis ya. Nah jadi ini prelude dulu ya, digitalization idea yang tadi juga Pak Jo udah sempat tanya, sebetulnya digitalization itu apa sih gitu kan. Nah hari ini aku diundang punya amanah nih untuk bikin teman-teman paham ya. Sebetulnya industri itu kan kita sudah bergerak dan berjalan di 4.0 ya. Mungkin beberapa teman-teman bertanya juga apa sih itu 4.0 gitu ya. Kita awal itu kan waktu tahun 1784 itu kita bergerak pertama kali itu di industri 1.0, artinya di mekanisme steam power and weaving loom gitu ya. Jadi udah mulai pakai, tapi mungkin yang masih pakai tuas gitu ya teman-teman, kalau belajar fisika waktu SD atau SMP ngerti gitu ya. Nah, terus kemudian kita mulai bergerak ke industri 2.0. Industri 2.0 itu adalah ke mass production atau assembly line atau electric energy ya. Jadi udah mulai pakai gitu kan. Nah, mulai lagi berkembang di industri 3.0 itu mulai ke automation, computers and electronics ya teman-teman. Mulai komputer itu sebetulnya tahun 1969. Saya rasa memang di Indonesia selalu lebih telat sedikit ya dibanding di historinya itu sendiri. Dan hari ini kita masuknya ini di industri 4.0, di cyber physical system, internet of things, dan network, di mana contoh paling gampang, kita nggak perlu ketemu, nggak perlu sewa-sewa tempat besar, saya bisa langsung share ilmu sama teman-teman hanya via YouTube ya. Ini yang kita sebut dengan digitalization, yang kita sebut dengan internet of things. Ini paling simpelnya itu seperti ini. Nah, kalau dalam usaha sendiri gimana? Nah, kita lihat gambar yang sebelah kanan. Kalau secara comparison, orang itu dulu tulis bond, kemudian kita pindahin ke komputer. Jam 5 tutup toko, masih hitung bond, orang masih harus tidur jam 9 gara-gara hitung bond gitu ya, hitung stok. Nah, sekarang semuanya udah pakai komputer. Jadi dulu setengah 10 baru selesai kerja gitu ya, baru bisa nonton acara malam. Kalau sekarang ya setengah 6 deh, udah bisa selesai kerja dan relaxnya. Sebetulnya digitalization idea itu paling gampang seperti ini ya, yang paling diserap pertama kali yang sekarang kita mau bangun nih di Indonesia untuk para pengusaha, karena Pak Presiden RI nomor 1 kita gitu kan udah bilang mau membangun 1 juta entrepreneur, dan kebetulan perusahaan kami pengen ikut di dalam bagian program ya untuk membangun teman-teman dalam entrepreneurship nanti menggunakan yang namanya digital. Jadi kembali lagi ya, kita ke yang paling dasar dulu. Kalau yang tadi terlalu susah ya, industri 1, 2, 3, 4, apapun deh, yang penting saya bisa jalan usahanya gitu kan, untuk beberapa pengusaha yang bukan IT. Nah, kita base to the basic ya. Sebetulnya apa sih itu digital, teman-teman? Nah, orang itu masih banyak yang nggak tahu sebetulnya digital itu sebetulnya hanya bicara tentang 1 dan 0 atau binary. Dan paling gampang digital itu adalah ya saklar. Siapa yang hari ini di rumahnya, di tempat kosnya, pokoknya di mana-mana deh nggak pernah tahu yang namanya saklar gitu ya. Ini saklar yang di kanan. Ini tinggal cetot gitu ya, tok gitu ya kan, 1 0 1 0. Itu sebetulnya udah digital, teman-teman. Jadi saya mau merubah sedikit paradigma hari ini buat teman-teman yang nonton. Digital itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit. Justru digital ini seharusnya bisa membantu kita tanpa kita sekolah tinggi, tanpa kita belajar banyak, kita bisa mengoperasikan semua hal itu dengan mudah. Contoh paling gampang adalah lampu, ya saklar lampu. Begitu teman klik gitu ya. Jadi buat hari ini nih teman-teman yang bilang, Mbak Evelyn, aku sih gaptek lah, nggak ngerti, nggak mau tahu. Sama temen diubah ya paradigma ini salahnya luar biasa. Ini aku pengalaman 1 tahun terakhir, aku datang ke Aceh, aku datang ke Medan, aku datang ke Palembang, pokoknya aku banyak ketemu para UMKM. Terus mereka cuma bilang, aduh, saya nggak mau pakai digital, saya mah gaptek, sekolah juga nggak tinggi. Terus saya cuma tanya satu hal, Ibu bisa nggak nyalain lampu di rumah? Ya bisa tuh Neng, masa yang kayak gitu nggak bisa? Maklum seorang Sunda ya, jadi ada atuh Nengnya gitu ya. Bisa, masa nggak bisa gitu kan nyalain. Nah ini yang disebut dengan digital. Sebetulnya 1 0 1 0 itu sudah digital. Jadi sebetulnya kita nggak gaptek. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang wah ini saya nggak mau pegang gitu ya. Dulu hal ini bisa terjadi paradigmanya karena 1, komputer itu dapatnya susah. 2, komputer itu harganya mahal. Jadi akhirnya orang bilang, oh saya gaptek, dan saya gaptek. Nah per hari ini digital itu sebetulnya adalah contoh ya, ini kenali platform yang kebetulan di pemasaran. 1 Google SEO, 2 Facebook, 3 Instagram, 4 Twitter, 5 YouTube, 6 email pemasaran.
Nah, teman-teman pasti dari salah satu ini pernah coba, at least menurut saya, Facebook sama Instagram. At least ya. Kalau misalnya teman-teman per hari ini lihat video ini dan belum ngerti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, email pemasaran Google SEO, ada satu lagi, teman-teman pakai WhatsApp nggak? Misalnya enggak, boleh saya masih nggak pakai, ya udah deh. Paling terakhir teman-teman nonton film ini aja udah berbentuknya digital. Ya, YouTube ini sudah digital. Artinya apa? Ya, teman-teman ini berarti tidak gaptek pada dasarnya. Nah, itu jadi hanya paradigma mindset aja yang salah. Bahwa gaptek itu gagap teknologi, beda sama digital, teman-teman. Digital ini adalah sesuatu 1.0 yang dibuat segala sesuatunya itu mudah. Ya, teman-teman tinggal buka YouTube, klik open gitu ya. Teman-teman tinggal nyalain TV ya open, tinggal nyalain saklar open. Nah, sebetulnya digital tuh hanya so far segitu gitu ya. Jadi ngebayanginnya mindsetnya jangan wah digital itu sesuatu yang saya harus sekolah IT dulu, saya harus sekolah ke luar negeri dulu gitu ya, baru saya reach. Nah, ini yang sering kali saya lihat juga dalam setahun terakhir perjalanan saya ini sering kali dianggapnya salah. Jadi akhirnya digital ini sesuatu benda yang kayaknya amat sangat keramat, nggak mau disentuh karena dianggap susah. Padahal seharusnya digital ini adalah sesuatu yang amat sangat mudah karena dia bermainnya cuma hanya 1 dan 0. Oke, kenali platform digital kedua ya. Kebetulan karena perusahaan saya ada di platform digital yang memang spesialisnya ke back office, ya ini platformnya kita. Kalau dulu kita bikin program, betul ya teman-teman, saya waktu tahun 2008 nih bikin program, saya masih harus pakai komputer, masih semuanya harus di-code, semua orang masih harus di-install, masih harus masuk dan sebagainya. Per hari ini, digital kita cukup satu handphone aja, teman-teman bisa langsung merasakan yang namanya digital atau back office ya. Sebetulnya ini kenali platform digital yang kedua. Jadi kalau teman-teman mau berusaha atau nanti ke depannya punya rencana usaha, teman-teman harus cari platform digital yang setidaknya minimal handphone aja teman-teman udah bisa kerja. Pakai handphonenya teman-teman udah bisa pakai. Nah, eranya udah mulai ke sana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Jo nih ya, yang menarik banget gitu kan. Mengapa bisnis harus menerapkan platform digital untuk kegiatan operasionalnya? Nah, ini saya udah kasih lihat ya, shake hand-nya saya dengan Pak Jo ini memang kita via digital ya. Saya ketemu Pak Jo pertama kali di layar digital baru setengah jam yang lalu ya teman-teman. Jadi kita belum pernah ketemu fisik tatap muka, tapi kita udah enak aja ngobrolnya gitu kan. Nah, ini kita sebut dengan mengapa bisnis harus menerapkan platform digital. Cara paling gampang, kenalan tanpa biaya. Oh, pakai biaya sih ya, pakai internet gitu kan. Tapi kita nggak perlu dulu ya kenalan sama orang itu harus visit, minum kopi lah, makan apa lah gitu kan. Terus spend time-nya juga banyak. Nah, dengan digital ini yang paling mudah nih. Kenapa harus platform digital? Ini udah cara paling pertama. Karena lebih cepat kenalan dengan orang, lebih cepat networking, lebih cepat berkembang. Jadi waktu orang bilang, wah kalau di usaha sekarang susah ya, saingannya banyak gitu kan. Kalau dulu kan mau buka usaha saingannya nggak banyak gitu ya. Sekarang teknologi udah terbuka banget nih gitu. Benar banget ya teman-teman. Tapi jangan salah, digital juga membantu kita mempercepat cara proses operasionalnya. Nah, jadi jangan selalu ngelihat masalahnya ya, tapi selalu juga lihat sisi positifnya. Jadi digital itu membawa dampak apa sih dalam kehidupan kita. Look at this. Ada satu di video di YouTube dengan judul Should You Be Afraid of Robots? Ya, teman-teman boleh cari ya. Nah, teman-teman di sebelah kanan lihat ada job interview this way dan robotnya 3, orangnya 1. Oke, believe it or not ya teman-teman, one day it will happen. Buat saya it will happen. Ya, sekarang semua orang mencanangkan jadi entrepreneur. Artinya, mencari karyawan itu akan semakin sulit. Ya, karena lebih baik saya berusaha payah menjadi entrepreneur. So one day barter view itu akan makin banyak. Nah, sebetulnya karena saya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga itu suatu hari perlu memikirkan ya, paling gampang itu apa gitu ya. Yang mau bantu-bantu di rumah tangga, terutama dalam pandemi ini, luar biasa loh teman-teman. 1 bukan masalah nyarinya yang susah, 2 adalah masalah kesehatan. Ya, jadi kita juga takut gitu ya kalau ada misalnya ya asisten rumah tangga yang baru datang, kita harus cek gitu ya dari PCR-nya, apanya segala macam gitu ya. Belum kita juga mesti punya ketakutan dan sebagainya. Dan sekarang semua orang di rumah tangga mulai cari pembersih rumah dengan apa tuh, Pak Jo? Vacuum cleaner. Salah satunya? Salah 2-nya? Apalagi ya? Robot machine itu mungkin. Yes. Sekarang untuk yang ngebersih rumah aja udah mulai pada pakai robot loh teman-teman. Jadi yang di online itu menawarkan per hour pun udah mulai nggak laku ya. Sekarang udah mulai diganti ke robot. Nah, jadi sebetulnya hari ini berbicara tentang operasional dan afraid of robot, terus kita harus gimana dong? Nah, ini ya, ada prevent falling sensor. Nah, ini kita sebut dengan pembersih rumah tangga gitu, semuanya dengan mesin. Nah, jadi mengapa bisnis harus menerapkan platform digital untuk kegiatan operasionalnya? Digital paling gampang ini terbukti ya. 1, dapat membantu manusia. 2, dapat memangkas biaya. Teman-teman bayangin ya.
Teman-teman digaji aja ya, 2 juta ya, saya nggak bilang banyak-banyak, digaji 2 juta aja, kali 1 tahun, itu berarti 12 ya, 2 juta kali 12 itu 24 juta. Berarti setiap tahun sebuah perusahaan harus mengeluarkan gaji 24 juta untuk 1 orang. Ya. Nah, kebayang nggak kalau program yang sekarang di luaran itu kan harganya beredaran itu kan 300.000 sampai sekian juta memang ya. Nggak nyampe 24 juta lah. Dan tahun depan itu nggak nyampe lagi 24 juta. Dan orang ini yang digaji 24 juta setahun pun tahun depan pasti pengennya naik. Nggak ada ya orang yang pengen kerja 2 juta kali 12 sama 10 tahun gaji sama terus. Nah ini makanya ini kita bilang kita percaya digital itu terbukti membantu manusia memangkas biaya, memangkas waktu karena lihat ya robot ini dia paling jelek itu rusak. Begitu rusak kita bisa ganti baru atau kita fix dan itu selesai. Tapi waktu orang yang kerja di sebuah tempat usaha dia bisa sakit, dia bisa cuti, dia bisa komplain, dia bisa keluar dan lain sebagainya. Nah, jadi should we afraid of robots? Saya mau jawabnya yes, gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya orang gitu yang dalam artinya diri kita menjadi orang, artinya memanusiakan orang, diri kita juga memanusiakan orang, suatu orang akan ganti kita jadi robot. Nah, yang berikutnya adalah dia punya stabil. Manusia itu punya mood teman-teman, karena kita bukan robot ya. Kita bisa happy, bisa sad, bisa punya masalah, bisa enggak. Sedangkan robot itu enggak. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 itu apa? Cost-nya itu terukur. Ya manusia itu kosnya nggak terukur. Maaf kata ya, saya udah bersekian tahun lah mungkin ada interview 500 orang. Saya sempat share sih di LinkedIn saya bedanya pegawai, karyawan, sama tim ya. Di sana ada beda gitu ya. Tapi waktu udah ketemu kelasnya yang memang maaf kata gitu ya edukasinya kurang tinggi, mereka izinnya banyak gitu. Terus kasbonnya juga banyak. Nah jadi kurang terukur gitu. Akhirnya cash flow kita menjadi terganggu karena di jadi finance itu kan kita juga bicara tentang all about finance ya. Jadi waktu kita mau berusaha, finance itu akan menjadi hal penting untuk membuat usaha kita ini bisa berjalan atau enggak. Next, tantangan dan peluang penerapan platform digital untuk kesuksesan bisnis. Dulu di biaya investasi komputer itu tuh mahal ya. Saya ingat waktu tahun 2007 lah ya, kayaknya waktu jamnya build up gitu ya, kebetulan Papi saya hari ini ulang tahun gitu, saya nggak bisa kasih banyak, tapi hari itu dia kasih saya suatu komputer build up, teman-teman. Dulu rakitan udah ada, tapi belum in ya, karena dulu rakitan tuh orang masih takut kebakar lah, terus takut banyak masalah. Akhirnya saya dibeliin tuh komputer build up hari itu, teman-teman. Dan hanya memang dulu tuh hanya bisa dimiliki kalangan elit gitu ya, walaupun sekarang hanya cukup dengan handphone. Nah, jadi tantangan peluang penerapan platform digital untuk kesuksesan bisnisnya gimana? Dulu susah, teman-teman. Dulu mahal. Sekarang enggak. Teman-teman handphone cuma 200.000, 300.000 aja udah bisa pakai digital. Teman-teman udah bisa buka YouTube, teman-teman bisa udah buka segala rupa. Jadi nggak ada lagi gaptek loh sebetulnya teman-teman. Nah terus gaptek nih yang kedua. Persepsi ini yang harus dirubah tadi ya. Jadi sejauh teman-teman udah bisa mati nyalain lampu, bisa WhatsApp, bisa buka YouTube, nonton ini sekarang, itu sebetulnya sudah tidak gaptek teman-teman. Hanya perlu belajar. Nah ini doang ya bedanya nih. Teman-teman selalu ngeboundary diri soalnya, saya gaptek, saya gaptek, dan saya gaptek. Akhirnya benerlah jadi gaptek gitu ya. Tapi kalau dibalik, saya mau belajar, saya mau bisa, saya mau belajar, saya mau bisa. Zaman sekarang ini udah nggak jadi tantangan teman-teman, karena kita nggak harus lagi beli komputer yang mahal-mahal, karena handphone teman-teman yang sekarang teman-teman pakai aja udah bisa langsung bantu teman-teman secara digital. Nah ini yang nomor 3. Ini masih jadi tantangan betul, mampu beli nggak mampu pakai. Maksudnya kebayang ya teman-teman, saya percaya teman-teman mungkin mampu beli mobil, atau bukan mungkin lah, pasti mampu beli mobil gitu ya, entah itu hari ini atau one day gitu kan, pasti mampu beli mobil. Tapi the question is, teman-teman bisa nggak mengendarai mobilnya? Nah, untuk bisa mengendarai mobil tentu harus belajar dulu kan, entah pergi ke driving license, harus ada SIM-nya dan lain sebagainya. Digital juga sebetulnya semudah itu dan segampang itu. Kita asal belajar ya besok pasti bisa pakai. Nah, seperti itu. Jadi, jika Anda suatu hari akan memulai bisnis dan menjadi solo entrepreneur, teman-teman boleh catat ini ya. Makanya saya catat banyak banget ya biar teman-teman bisa baca juga, karena takutnya kan jaringan delay ya, teman-teman bisa dapat informasi lebih jelas. Untuk jadi entrepreneur ada di sebelah kiri ya, saya udah kasih gambar. Ada goals, ada idea, ada teamwork, sama ada plan. Nah, setidaknya nih teman-teman boleh tulis sebelah sini. Anda 1, perlu pencatatan keuangan. 2, perlu pencatatan stok. 3, harus tahu laba rugi. Perlu memikirkan marketing, perlu memikirkan toko online, perlu memikirkan jalur marketplace, perlu memperhatikan konsumen ya agar tidak tabur ke toko sebelah. Terus pasti punya pegawai yang perlu dihitung kredibilitas kerjanya, KPI-nya, gajinya, cutinya, dan lain sebagainya. Terus pastinya Anda perlu makan, karena sibuk mungkin perlu diantar secara online, atau mungkin perlu memberi layanan produk Anda diantar juga ke konsumen secara online. Terus Anda sudah mulai akan malas suatu hari membawa kartu yang tebal dan berat, karena ya ngapain juga, sekarang semua uang udah berubah menjadi dompet digital. Anda perlu forecast pasar, karena kan harus tahu ya,
menjadi seorang pengusaha yang terutama di bidangnya produk, Anda harus tahu nih, produk saya berapa ya? Saya harus punya stok berapa? Karena yang pengusaha takut itu ya sebetulnya cuma dua, stok yang numpuk di gudang atau stok yang habis. Akhirnya konsumen juga kan kabur ke sebelah. Kemudian yang nomor 11, yang sekarang paling sering ya mau punya usaha atau nggak usaha, bepergian perlu tracking dan Google ya. Jadi zaman sekarang no Google tidak pergi, setuju nggak ya? Jadi kemarin saya sempat ke NTB teman-teman, dan handphone saya kebetulan habis baterai gitu kan. Akhirnya saya ingat zaman dulu gitu ya, kalau mungkin anak sekarang yang lahirnya di zaman-zaman milenial sekarang gitu, nggak ada Google, bingung juga nih kalau mau cari jalan kemana gitu kan. Akhirnya saya tanya tuh sama orang di sekitar saya. Nah, waktu saya tanya, mereka cuma ngomong apa? Kurang tahu, Bu, Google aja. Waduh, saya bilang gitu kan, sekarang semua orang tracking aja udah pakai Google. Nah, kebayang ya, suatu hari akan memulai ini semua menjadi solo entrepreneur, dan semuanya harus Anda urus gitu ya. Nah, ini kebayang ya, bisnis zaman dulu waktu belum ada digital, ini harus kita urus semuanya gitu kan. Nah, jadi saran cara menerapkan digital dalam usahanya gimana? Satu ya, tips saya hari ini gitu, pastikan produk Anda itu punya label. Ya, punya label, bisa di-scan atau QR code. Jadi, kalau misalnya sampai karyawan Anda nanti keluar, atau misalnya karyawan Anda itu nggak ada, Anda masih bisa tetap berjalan. Jadi bisa ada orang pengganti. Nah, ini mau apapun produknya ya, nggak harus produk saya. Cuma ini saya bicara tentang scope digital. Produk pertama itu harus punya label. Jadi harga itu bisa langsung ketahuan di program. Jadi nggak usah takut lagi salah kasih harga, nggak usah takut lagi grafiknya seperti apa, laku nggak laku gitu kan. Next, cara-cara menerapkan digital dalam usaha nomor 3. Ada 2 model usaha yang bisa besar, yaitu branding atau networking ya. Keduanya yaitu sama, menjaga konsumen. Kalau teman-teman suka dapat promo, teman-teman lihat kenapa dia suka ada di Grab, nah itu semua tuh bicara tentang menjaga konsumen, teman-teman. Nah, bagaimana menjaga konsumen? Digital harus bisa bantu kita tahu konsumen mana yang udah lama nggak belanja, konsumen ini senangnya beli apa aja, dan konsumen mana yang adalah pelanggan setia. Nah ini Pak Jo-nya udah ada balik lagi. Tadi sempat hilang nih Pak Jo. Oke. Nah, care-nya gimana? Aku lanjut dulu aja ya sambil nunggu Pak Jo networking-nya balik ya. Nah, care-nya gimana? Mungkin kita hafalkan satu persatu ya. Orang ini suka belanja ini, orang ini suka belanja apa, orang ini suka ngapain gitu kan? Nggak mungkin gitu ya. Nah, maka dari itu digital harus bisa bantu kita mengingatkan. Contoh ini karena memang ada di produk saya. Ini ada di pesan ulang tahun, kita tinggal klik, kita langsung ngirim pesan ulang tahun ke Pak Andi di sini kebetulan. Sebagai contohnya. Kemudian kita tinggal klik langsung ngirim ke Lempos. Mau otomasi pakai robot pun juga bisa. Jadi nggak usah diklik-klik satu juga bisa. Nah, ini cara 2. Waktu nanti Anda berusaha, pastikan digital yang Anda pilih bisa melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, kita sekarang perlu sedia banyak channel pembayaran. Kita harus sediakan gimana caranya kita bisa terima uang ya, dari mana aja dan kapan aja. Jadi kalau dulu hanya terima tunai, sekarang mau nggak mau ya debit harus kita sediakan, dompet online harus kita sediakan, karena kembali lagi, namanya terima uang, masa sih kita tolak, Mas, saya mau bayar, saya mau pakai ini, terus kita bilang secara pengusaha, aduh maaf saya belum ada. Nah udah hilang tuh rezeki gitu kan. Syukur kalau dia mau ganti ke yang lain. Kalau enggak, aduh saya nggak bawa uang lain nih, saya cuma bawa yang dompet digital. Dan kita nggak sedia ini dompet digitalnya. Ya orang itu belum tentu jadi beli ke tempat kita. Oh ya udah deh nanti aja ya aku sore balik. Udah sore balik pulang ke rumah hujan. Ya udah deh dia nggak jadi beli. Nah makanya untuk saran cara menerapkan digital dan berikutnya ya kita harus sediakan banyak channel pembayaran. Yang berikutnya apa? Nah, kita harus juga punya namanya reminder. Ya, kebetulan memang ini di produk saya ya. Saya ketemu entrepreneur itu ratusan sampai ribuan lah ya dalam 4 tahun terakhir. Kebanyakan dari mereka itu lupa. Jadi seringnya ikut acara webinar, kita tanya gitu ya, kenapa sih kamu mulai usaha? Wih, jawabnya lancar gitu kan. Tapi pas udah giliran besok ketemu masalah, dia lupa. Nah, makanya di program kita, biasa kita selalu simpan 2 hal ini. Kenapa Anda menjalankan usaha dan apa yang Anda lakukan? Jadi setiap hari, setiap pagi waktu dia lihat program, dia akan kita bantu ingatkan, kenapa sih kamu menjalankan usaha? Jadi terus semangat yuk gitu kan. Apa sih yang mau Anda lakukan? Nah, ini juga kita ingatkan. Kenapa sih Bu Evelyn harus diingatkan? Ingat ya, waktu kecil kita mandi, orang tua kita kayaknya ngomong ke kita udah berkali-kali, Evelyn mandi gitu ya, berbulan-bulan sampai akhirnya kita ingat kita harus mandi gitu kan. Jadi memang manusia itu cenderung harus diulang-ulang ya. Jadi makanya kenapa digital ini juga bisa bantu kita reminder. Dulu jamnya masih nulis agenda ya di buku gitu ya, jam 9 meeting sama Pak Jo gitu kan, jadi PNS gitu ya. Sekarang kita udah nggak pakai yang beginian ya, kita udah pakainya Google Calendar, di mana kemarin langsung diminta email, langsung di reminder, bangun pagi juga langsung titut gitu ya, ada menjadi pembicara bareng jadi PNS. Nah, saran cara menerapkan digital dalam usaha nomor 5, saya mau kasih tahu, jangan lupa ya, kalau dari tadi kita bicara tentang semua digital gitu kan, satu yang nggak perlu digitalization yaitu adalah berdoa ya teman-teman. Jadi untuk menjadi pengusaha tadi yang pertama udah harus tahu ya punya label,
Yang kedua harus punya pembukuan yang baik secara CRM, yang ketiga harus bisa punya reminder, yang keempat tadi apa ya, saya lupa, saya balik lagi. Nah, terima uang pembayar dari mana-mana. Dan yang kelima teman-teman sebetulnya harus ini menjadi nomor 1. Berdoa itu nggak pernah perlu digitalization teman-teman. Teman-teman dimanapun, jam berapapun, kapanpun, lagi ngerasa down, doa itu bisa bantu teman-teman menjadi kuat. Tapi jangan salah ya teman-teman, banyak yang orang berdoa pengen langsung dapat rezeki, tidak begitu ya. Secara hidupnya ya. Jadi berdoa ini untuk memperkuat kita, memperkuat iman dan mental kita ya. Oke. Sesi saya terakhir sebelum saya kasih tips, last one. Pengen tahu masih semangat nggak nih? Jadi PNS? Semangat, semangat, semangat. Asik. Oke, ini bonus sesi aja ya, tips saat berusaha buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman sekarang mungkin dengar ya, jangan pernah hard selling. Artinya kita nggak pernah jualan. Saya sendiri juga sampai hari ini akhirnya kita bisa bergerak, kita nggak pernah jualan. Terus kalau nggak jualan gimana dong dapat uangnya gitu kan? Nah, bagian kita itu sebetulnya bukan jualan, tapi beri informasi teman-teman. 1 untuk fungsi, 2 cara beli. That's it. Udah itu aja. Jadi nggak perlu jualan basically. Teman-teman cukup ngomong tentang fungsi, 2 cara beli. Karena apalagi anak-anak muda sekarang gitu yang umurnya mungkin masih 15-16, tidak dididik dilatih dengan background keluarga, jualan itu sepertinya memalukan gitu ya. Yang malu, nggak mau gitu kan, nggak mau. Ya udah nggak apa-apa juga sih teman-teman, karena memang teman-teman nggak harus jualan. Teman-teman cuma cukup share fungsi, 2 cara beli. Saya jujur tuh biasa kalau tadi teman-teman lihat memang video papi saya cukup keras ya. Jadi kita waktu namanya mulai bisnis ya disuruh mulai dari nol gitu. Gimana cara kita mulai dari nol? Semua dibantu dengan digital sampai saya ada hari ini. Nah, jadi akhirnya apa? Digital ini memang amat sangat membantu untuk kita bisa boosting ya. Nah, emang sekarang punya apa gitu? Nah, ini satu hal yang penting. Kalau teman-teman juga suka nonton TikToker, ingat ya, kita harus kasih impact sama orang, tapi kita punya apa? Keep it private. Nah, ini penting ya teman-teman, keep it private. Karena social pressure itu akan membuat kita sebetulnya menjadi sulit untuk berusaha. Ya, social pressure akan membuat kita sulit untuk berusaha. Yang keempat, karena bisnis bukan tentang prosperous, tapi tentang impact. Kembali lagi ya, teman-teman mau jualan ayam, mau jualan tahu, mau jualan listrik, mau jualan apapun, teman-teman harus ingat tadi, kita nggak jualan sebenarnya. Beli informasi fungsi, 2 cara beli, dan ketiga itu harus tentang impact. Apa sih dampak yang mau teman-teman kasih sama para pembeli waktu teman-teman membuka usaha tersebut. Nah, jadi poinnya harus di sini ya. Yang keempat, setiap orang itu punya fokusnya beda, teman-teman. Jadi delegasikan pada kamu yang nggak bisa profesional. Misalnya contoh, saya profesional banget nih di bidang digital gitu. Perusahaan kita kan semuanya tentang back office digital. Nah, teman-teman bisa percaya ini sama Landmark. Tapi yang teman-teman good at, misalnya teman-teman mau buka kafe, itu resep turun temurun nenek moyang gitu. Pokoknya gimana caranya ya teman-teman jaga, dan itu posisi jangan didelegasikan. Nah, ini selalu juga menjadi masalah nanti saat berusaha. Yang terakhir, beli layanan dan harga sesuai dengan kualitas, bukan nggak enak. Nah, kemarin kan aku udah telepon nih malah sama Pak Jo. Pak Jo, ini audiens jadi PNS ini umur berapa nih? Ini adalah bibit-bibit yang mau akan berusaha. Nah, bibit-bibit yang mau akan berusaha, waktu saya kalau boleh back 10 tahun yang lalu, sering banget nggak enak. Ya mau jual ke orang, aduh nggak enak nanti kemahalan, nggak enak nanti kayak gini. Jangan ya teman-teman, jualan itu sesuai dengan kualitas. Karena kalau pakai nggak enak, besok merekanya enak, kitanya nggak enak. Ya besok merekanya happy pakai layanan kita, terus kitanya nggak happy gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi fokuslah beli layanan harga pada kualitas. Oke, thank you. Sekian mungkin materi dari saya, Pak Jo. Oke. Nah, Pak Jo-nya ini lagi nih. Nah, oke, hadir. Mantap. Halo Pak Jo. Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya di live chat, boleh ya? Sambil nunggu Pak Jo balik. Oh, ini udah nih Pak Jo-nya. Udah balik dong, ya. Oke, gimana? Sip. Oke, ya. Sip. Ya, terima kasih nih kepada Bu Evelyn udah menjelaskan menarik nih tentang bagaimana penerapan digital platform untuk bisnis dan bagaimana kita belajar bagaimana bahwa digital membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita sama meraih customer lebih banyak lagi serta menjalankan usaha kita secara digital tanpa mengurangi esensi serta mulai meninggalkan langkah-langkah konvensional menuju era digital. Nah, ini menarik nih Bu Evelyn. Ini kita akan bahas bahwa digital itu terbukti dapat membantu manusia.
Kita memangkas biaya, memangkas waktu, kestabilan, dan itu terukur. Nah, pertanyaan adalah, apakah digitalisasi ini akan membawa dampak signifikan pada peningkatan omset perusahaan secara memadai, dan apakah ini masih memerlukan pemikiran keputusan manajemen, karena kan keputusan manajemen kan tidak bisa diambil alih oleh digital ya. Tapi apakah keputusan manajemen ini dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dengan ditopang digitalisasi yang memadai? Oke, jadi tadi dua pertanyaan ya. Yang pertama itu tentang apakah akan membantu menaikkan omset, dua lebih ke arah apakah digitalisasi ini bisa memangkas keputusan manajemen. Seperti itu ya? Ya. Oke, jadi kalau untuk naikin omset, kembali lagi ya teman-teman. Digital ini buat saya adalah tools atau alat ya, sama kayak kita waktu beli mobil. Waktu kita bisa mengendarainya, mobil ini akan bisa dipakai apapun. Ya, sesuai kita bisa mengendarainya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendarainya, ya pastinya nggak bisa apa-apa juga. Tapi kalau ditanya tentang kemampuan digital ini sendiri, sama seperti mobil. Mobil ini punya kemampuan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, berarti digital juga sama. Waktu kita posisikan digital sebagai untuk menaikkan omset, dan kita bisa mengendarainya, kita bisa menggunakan untuk menaikkan omset, saya yang kali ini bisa jamin 1000% digital ini bantu menaikkan omset. Saya pribadi melihat usaha ayah saya dari tahun 2008, ayah saya itu kan kebetulan di super aircraft ya, di urusan pesawat gitu. Hari itu tanpa digital, susahnya luar biasa. Dan sekarang usaha saya mulai dari 2018 sampai hari ini, kalau secara grafik growth saya jauh lebih tinggi dengan saya menggunakan digital. Jadi kalau meningkatkan omset jelas bisa. Paling gampang itu gimana? Instagram. Dari Instagram kita bisa ketemu banyak orang, yang orangnya nggak tahu siapa, ada dimanapun, dan kita bisa meet their needs. Ini ya poinnya ya, kuncinya adalah untuk meningkatkan omset, kita harus meet their needs. Nah, untuk meet their needs-nya ini, yang dengan digital, yang di-cut lebih murah, lebih terukur, lebih mudah. Ya, contoh, saya nggak kenal Pak Jonathan, saya tiba-tiba kenal Pak Jonathan. Akhirnya kalau misalnya mungkin Pak Jonathan perlu, atau teman-temannya Pak Jonathan perlu tentang digital, mungkin perginya akan ke saya. Betul nggak Pak Jo? Nah, jadi digital ini 1000% bisa membantu teman-teman secara penaikan omset. Yang kedua, tentang keputusan manajemen. Tentang keputusan manajemen, ini juga sama, kembali lagi. Kalau digital ini ada tools, dan tools yang bisa kita pakai, ini bisa menggantikan keputusan manajemen. Contoh paling gampang, aku ada satu toko listrik di Bandung, yang waktu pandemi April tahun lalu, ini tuh ya pasti goyang lah ya, orang nggak boleh visit, dan dia betul-betul sebelumnya itu hanya bergerak pada konvensional, artinya belum pakai digital, jadi WhatsApp-nya nggak ada, WhatsApp-nya juga, Instagram-nya juga nggak banyak, pokoknya sosial medianya nggak banyak gitu. Nah, gimana cara kita bantu? Nah, akhirnya kita bangun tuh platform digitalnya, kita bangun pakai kimhin.com kalau nggak salah gitu kan. Nah, jadi orang-orang bisa lihat produknya di sana, bisa tawar-menawar langsung juga di sana, terus bisa juga komplain di sana. Nah, jadi keputusan manajemennya gimana? Kita lihat, waktu orang komplain dengan digital, semua itu ter-tracking teman-teman. Ya, kalau usaha yang masih 1-2 orang, kita hanya akan berpikir dalam kepala kita, saya menjadi playernya, saya menjadi aktornya, jadi saya tahu apa yang konsumen mau. Tapi waktu kita bicara tentang supermarket, kita bicara tentang dep store, kita bicara tentang pabrik-pabrik yang besar, kita nggak mungkin lagi tahu gitu apa yang mereka perlukan. Nah, kalau bukan digital yang bantu, ini kan nggak mungkin bisa terbangun nih teman-teman digitalnya. Nah, jadi digital ini, waktu kita ada yang komplain, waktu kita ada yang tanya barang, ini semua itu di tracking. Ada tulisannya, ada pencatatannya. Nah, waktu ada tulisan dan pencatatannya, kita bisa tinggal bilang sama digital, kalau stoknya sekian, berarti kamu remind saya. Ini contoh paling gampang ya. Kalau secara istilah bisnis itu namanya book inventory. Nah, jadi di book inventory itu, kita bisa langsung dikasih tahu, nanti ini beli sekian ya. Nah, udah beli sekian, kita udah tahu nih. Contoh, misalnya barang ini, minuman gitu kan. Kita udah tahu nih, minuman ini beli ke supplier yang mana. Nah, misalnya minuman ini beli ke supplier A. Dan saat stoknya low, dia langsung otomatis kirim reminder ke supplier, tolong dong kirimin lagi stoknya karena stok saya udah low. Nanti dalam bulan ini saya bisa nggak cukup. Ya, jadi kalau tadi questionnya tentang manajemen keputusannya bisa diganti jadi digital nggak? Jawaban saya adalah bisa. Tapi kembali lagi, kita sendiri mampu nggak mengendarainya? Seperti itu teman-teman. Nah, ini Pak Jo-nya hilang lagi ya, sepertinya ada koneksi. Teman-teman yang mau tanya, nanti langsung tanya di live chat ya teman-teman. Oke. Ya, sambil kita tunggu Pak Jo-nya ya. Ya, nanti buat teman-teman yang mungkin juga misalnya mau bertanya, tadi bisa di back aja ya video recordingnya, nanti bisa di-scan di QR code-nya. Nanti teman-teman bisa langsung kontak saya. Jadi kalau misalnya memang lagi mau bikin bisnis apa, atau lagi membuka usaha apa,
Ya nanti kita bisa fun time ya. Saya memang ngasih sesi coaching atau mentoring dalam 1 minggu maksimal 1 jam sih memang buat 1 orang. Atau biasanya kita ketemu dalam satu grup juga ada. Jadi teman-teman juga bisa langsung kontak di yang scan QR code tadi. Seperti itu. Atau kalau mau tahu lebih lanjut di website saya boleh tinggal masuk ke evelynmf.com ya. Oke, kita sambil tunggu Pak Jo-nya ya, teman-teman. Ya, aku sambil cerita dikit aja ya. Ini kita mungkin masih ada waktu 8 menit nih dari Pak Jo ya. Terakhir waktu bilang kita cuma sampai jam 10. Ya, sempat cerita sedikit, kembali lagi kalau bisnis itu kata orang, pertama kali modalnya adalah dengkul ya. Dengkul itu adalah berdoa, teman-teman. Jadi far off gitu ya, hati-hati dengan digital. Sering kita bicara tentang digital, tapi kita lupa gitu ya bahwa yang paling penting itu adalah berdoa ya. Jadi waktu memulai bisnis berdoa dulu, dipikirkan dulu, digaung-gaungkan dulu sama teman-teman. Aku mau buka bisnis ini, menurut kamu gimana? Nah ini dia Pak Jonya udah balik nih. Masih di mute kayaknya Pak. Iya tadi ada Oke. masalah dari internet Ibu ya. Maaf ya Bu ya. Gak apa-apa, nggak apa. Tadi aku udah jelasin yang tentang manajemen keputusan, terus aku udah Ya. jelasin juga tentang yang naikin omset ya Pak. Oh ya, terima kasih. Ini sebelum saya mohon maaf karena ada jaringan internet sehingga putuskan udah bisa join lagi dari handphone. Ini pertanyaan kedua Bu. Jadi kan sama manajemen ya Bu ya. Terus bagaimana kita kita kan ada robot nih. Robot ini kan mereka membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Tapi mereka juga dapat mengambil alih pekerjaan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat menjamin agar mereka itu agar posisi manusia itu dapat bertahan dan robot-robot ini walaupun mereka lebih menggantikan posisi manusia, tapi manusia tetap dapat beraktivitas sehingga tidak terdisrupsi kita. Oke, bersyukur banget sebetulnya kita itu tinggalnya di Indonesia ya. Orang Indonesia itu terkenal dengan satu teman-teman, yaitu namanya creativity. Creativity ini nggak pernah bisa diganti sama robot. Ya, jadi kalau tadi misalnya tanya tentang menaikkan omset, bisa nggak dibantu sama digital? Bisa. Manajemen keputusan bisa nggak dibantu sama ini? Bisa. Tapi creativity-nya nggak bisa. Artinya apa? Misalnya contoh, kita buka bisnis art and craft. Kalau art and craft itu sudah terkenal banget ya. Orang harusnya kreatif banget baru bisa buka bisnis art and craft. Tapi tentang desain, contoh, ini kan nggak bisa. Tentang multimedia, tentang audio, tetap bakal butuh orang yang mengoperasikan. Kemudian tentang mesin. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang peluang apa nih ke depannya agar tidak dialihkan? Makanya kenapa Indonesia bersyukurnya itu tinggal di negara agraris. Ya, negara yang kaya amat sumber daya alam. Nah, manusia ini harus kemana dong besok? Bisnis yang lagi bagus banget gitu ya, walaupun emang masih di pandemi, itu adalah sumber daya alam itu sendiri. Jadi teman-teman bisa berusaha, bisa bekerja yang berurusan dengan hasil bumi. Nah, nanti sisa-sisanya boleh dibantu sama digitalisasi. Jadi posisi orang ini tidak akan tergantikan, tapi tergeser di beberapa sektor akan tergeser teman-teman. Saya mau bilang ini karena ini kenyataan yang akan tergeser. Tapi bukan berarti tidak ada peluang. Karena kembali lagi, buat saya digital itu bagus, berdoa juga bagus, tapi ingat ya, ada yang menggerakkan semesta ini. Jadi dia harus jaraknya kemana, jalannya kemana, itu sudah ada jalurnya. Jadi teman-teman bisa mulai lihat peluang bisnis yang urusannya dengan hasil bumi. Karena kita masih amat sangat dibutuhkan di sana. Seperti itu, Pak Jo. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Dalam memulai suatu masih di mute kayaknya, Pak. Ya, baik. Ini saya udah unmute. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kita harus memberikan layanan dan harus sesuai dengan kualitas, betul. Karena masih banyak perusahaan atau bisnis itu lebih menekankan pada peningkatan kuantitas, bagaimana memproduksi banyak barang, bagaimana mereka meningkatkan omset, tapi ada beberapa yang cenderung mengenyampingkan kualitas. Karena kalau kita lihat, customer sekarang ini sudah cerdas sekarang. Mereka tidak lagi melihat harga, tapi melihat kualitas dari harga itu sendiri. Kan kita perhatikan banyak yang
obral harga, banting harga dengan tujuan supaya banyak customer yang beli. Tapi customer sekarang itu mereka lebih melihat apakah barang yang mereka gunakan itu dapat bermanfaat dan memberikan value untuk keperluan mereka. Ini bagaimana kita mengubah paradigma para bisnis supaya mereka lebih memperhatikan kualitas dan tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan semata. Oke, jadi kalau kembali lagi ke bisnis ya, kita satu yang paling penting dalam bisnis itu teman-teman namanya planning. Jadi pebisnis itu yang banding harga juga banyak, tapi mereka nggak punya planning. Artinya kalau saya lebih suka menyebutnya bukan banding harga, tapi promosi. Jadi pebisnis yang udah mengerti tentang bisnis, dia akan bilang ini bukan banding harga, tapi dia akan bilang ini promosi. Kenapa promosi? Promosi itu seperti kita memberi umpan waktu kita mancing di kolam. Jadi kita kasih umpannya dulu, udahnya kita berharap dapat ikan besar. Nah, ini yang sering kali jangan sampai persepsinya salah ya. Saya mau buka bisnis, yang penting laku, yang penting konsumennya banyak, tapi nggak untung. Nah, ini different things ya teman-teman. Saya pengen punya bisnis, yang penting laku, konsumennya banyak, setiap hari ramai, tapi saya nggak untung. Akhirnya teman-teman pada akhirnya itu kerja sosial. Boleh nggak kayak gitu? Boleh aja sih, kembali lagi itu kan bisnisnya dirimu gitu kan. Cuman kalau bisnis itu ya harus menghasilkan uang dan waktu luang. Kalau tidak menghasilkan uang dan waktu luang, ya namanya bukan berbisnis gitu. Kalau menurut saya secara konteks bisnis. Nah, tapi kalau bicara tentang bagaimana ini mengatasi orang yang bukan masalah kualitas, tapi hanya kuantitas. Nah, ini back to needs ya. Kembali lagi, back to needs and meet to needs. Ya, kalau kita lihat sekarang di Instagram juga banyak banget iklan-iklan alat-alat rumah tangga yang murah-murah. Alat-alat yang bantu untuk menopang punggung gitu ya, kalau misalnya memang orangnya kerja duduk gitu kan. Nah, yang seperti itu, back to needs, kita sebetulnya misalnya ditawarkan dengan harga yang 1 juta dan 100.000. 100.000 tahan 2 tahun, 1 juta tahan 10 tahun. Ya kalau aku sih bakal pilihnya tetap yang 100.000, walaupun kualitasnya nggak bagus. Contohnya ya, kenapa? Karena ada back to needs-nya itu apa? Ya bosan juga kali ya, pakai hal yang sama 10 tahun gitu. Aku lebih pakai yang biasa-biasa aja, nanti 2 tahun lagi ganti nggak apa-apa. Karena ada sisi esensi creativity di sana yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya cara mengganti kualitas dengan kuantitas atau kebalikan kuantitas dengan kualitas, ini nggak bisa kita generalis, teman-teman. Ini harus kembali lagi back to needs. Ya, jadi needs-nya konsumen itu apa? Kalau needs-nya konsumen untuk bebersih dan needs-nya adalah bosan, ya kita nggak bisa kasih yang terlalu good quality. Tapi misalnya contoh laptop ya, buat aku laptop akan cari yang paling bagus. Karena buat saya 20 tahun pun, saya malas pindah-pindahin hard disk, pindah-pindahin data gitu, saya pasti malas, saya nggak mau. Nah, jadi untuk kualitas dan kuantitas ini harus back to needs and back to products. Seperti itu. Oke, halo Pak Jo. Iya. Halo ya. Barusan jelas ada ya Pak? Ya jelas tadi. Oke. Ya, jadi tadi saya ulangi sedikit kalimat akhir ya Pak. Jadi kualitas and kuantitas itu back to needs ya Pak. Jadi ya gimana ke kebutuhannya. Jadi kalau memang kebutuhannya quality tinggi, ya harus dengan quality tinggi. Tapi untuk kebutuhannya yang bosan dalam sekian tahun, ya kita nggak perlu bikin kualitas sebetulnya. Jadi kuantitas nggak apa-apa. Seperti itu sih Pak. Baik Bu, ini Suaranya di mute Pak. ya. Oke. Enggak, masih di mute suaranya. Sudah jelas ya? Ya, ada. Aman. Oke. Ada, oke. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini kita dalam hal perjualan itu jangan hanya berjualan, tapi memberikan informasi, baik mengenai fungsi dan cara belinya. Ini bagaimana caranya? Kan sekarang kan customer sudah makin cerdas, ya. Mereka itu tidak hanya membeli barang itu hanya lihat produknya saja, tapi fungsinya mereka sudah tahu dan kualitasnya mereka sudah lihat. Kadang-kadang kalau misalnya kita membeli barang khusus secara online, mereka dapat melihat review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, itu bagaimana caranya agar kita tetap
meningkatkan kualitas dan tetap mempertahankan trust dari customer supaya mereka tetap membeli barang kita, sehingga review yang diberikan oleh pelanggan tersebut itu dapat positif, dan mereka itu akan itu istilah dapat menjadi marketing agent kita untuk reach the next customers. Oke, jadi buat saya ya, mungkin kalau yang lain punya pendapat lain ya. Kalau tips dari saya, pertama kali itu kita jual bisnis, mau itu online atau bukan, biasanya kita search itu locally. Locally itu artinya adalah orang sekitar kita. Jadi saya pernah bicara di salah satu session webinar, dia yang bertanya, Bu Evelyn, saya punya produk, ini pasar saya di mana ya? Nah ini makanya, ya itu another session lah ya, cuma saya kutip sedikit, produk dulu apa pasar dulu. Nah paling gampang itu sebetulnya kita hidup di mana, kita bergaul dengan siapa, produk kita itu sebetulnya lebih fit di mana, itu kita bisa langsung tahu dari situ. Jadi jangan berpikir dulu bahwa, wah ini bisa digunakan sama semua orang, tapi orang sekitar kita aja nggak butuh produk itu. Nah ini akan sulit. Biasanya orang berjualan itu datang dari sebuah masalah. Ya karena ada masalah, jadi ada solusi. Nah kita berjualan. Nah sesudah kita tahu ternyata locally orang aja mau, maksudnya teman-teman sekitar kita, market pasar kita juga bisa. Ini memang agak kontroversi ya teman-teman, nanti kita akan share di another webinar ya. Ada juga orang yang bilang, kalau jualan itu jangan ke teman kamu, jualan itu ke orang lain. Nah, itu juga saya nggak terlalu setuju. Tapi saya nggak mau bahas di sini, tapi lebih ke arah siapa yang pakai produk kamu pertama, itu biasanya adalah orang yang dekat sama kamu, atau orang yang di sekitar civilization kamu atau market kamu. Jadi misalnya kamu tinggal di sebuah kota A, nah kamu lihat di kota A itu keperluannya apa, nah kamu bisa jual dari sana. Yang kedua, dengan digital, kita itu bisa membantu menularkan ambience-nya, menularkan atmosfer ininya lebih cepat. Nah, bedanya itu aja. Misalnya contoh, tadi kan kata Pak Jo ada review. Nah, review ini kan akan membantu orang lain, yang ini kita sebut dengan menularkan. Jadi review ini gunanya untuk menularkan. Baik ya baik, jelek ya jelek gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisnis udah jalan dan ternyata jelek terus gimana? Buat saya belajar. Ya belajar jeleknya apa, besok ganti nama aja. Kan selesai urusan tuh gitu kan. Ganti nama, tapi bangun dengan review yang bagus dong. Kan udah belajar kemarin gitu kan. Masa kesalahan diulangi lagi gitu kan, kita manusia ya, jangan sampai digantikan dengan robot. Kita ini pintar, kita ini cerdas. Jadi ya it's okay. Gagal gimana Bu Evelyn? Buat saya itu bukan gagal, sebetulnya proses. Tapi kalau kamu ngerasa, wah ini brand saya udah bagus banget, pokoknya saya nggak mau ganti nama, telepon konsumennya, tanya reviewnya di mana, kasih solusi. Misal contoh ya, dia beli sebuah barang itu nggak terlalu bagus, kemudian kita telepon, aku ganti ya sama barang yang lainnya. For free, ya itu juga bisa. Nah kembali lagi, bisnis itu totally about you. Nah, trust-nya gimana? Kalau kamu memilih jalan dengan telepon konsumen dan ganti baru, dan konsumen itu happy, trust di sini sudah mulai. Tapi kalau kamu terus ganti brand, ya sampai 10 tahun lagi trust kamu nggak akan terbentuk. Dan waktu trust tidak terbentuk, bisnis untuk menghasilkan uang dan waktu luang akan sulit sekali bisa terjadi. Seperti itu sih Pak Jo. Ya, mantap ya. Jadi tetap kita mempertahankan kualitas kita, dan kita juga berusaha untuk belajar dari kesalahan bila ada review yang mungkin memberikan nilai negatif pada produk kita. Nah, ini bicara mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan platform digital. Ini kita seperti kita ketahui bahwa dulu memang membeli satu komputer itu bahkan bisa sampai satu ruangan penuh ya, benar ya. Tapi sekarang via laptop atau smartphone dan yang bisa dibawa kemana saja itu bisa. Dan ada nih yang menjadi masalah klasik, gaptek. Ada beberapa bisnis yang ingin mengembangkan usahanya. Mereka masih menerapkan sistem konvensional yang cenderung agak lama dan tidak efisien. Ketika ditawarkan metode baru, langkah baru yang justru akan mempercepat kegiatan mereka dan lebih mendekatkan konsep. Tapi alasan mereka, saya belum siap dengan gadget, saya tidak mengerti apa itu gadget, saya gaptek dan sebagainya. Dan ini terutama mungkin mereka yang berasal dari generasi sekitar saya, generasi X atau bahkan baby boomers yang ingin memulai bisnis. Itu mindset seperti apa yang harus diubah dari bisnis supaya mereka ini lebih mudah untuk menerima digital dan mereka menerima perubahan untuk bisnis mereka supaya lebih maju.
Oke, jadi thank you banget ya. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi kebetulan karena saya itu di bagian digital, jadi saya punya produk dari POS sampai ERP. Orang-orang yang beli ERP saya itu semuanya kalangan baby boomer ya. Nah, ini bicara dulu ke paling dasarnya, basicnya dulu ya. Ada mau apa enggak? Ya, kalau misalnya nggak ada mau, ini susah. Ya, jadi ada mau atau enggak. Jadi kalau misalnya ada mau tapi gaptek, ini bisa berubah. Tapi kalau udah nggak ada kemauan, agak susah bukan berarti nggak bisa. Sampai hari ini saya masih suka dengan tagline papi saya selalu bilang nggak ada yang nggak bisa gitu ya, karena hari ini lagi berulang tahun gitu kan, jadi aku ingat juga selalu tagline ada apa yang nggak bisa, semuanya pasti bisa. Nah, aku kembali lagi ke topiknya ya. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya dia mau, dia pasti bisa berubah. Tapi kalau dia nggak mau, ini agak susah. Terus caranya gimana? Sebetulnya pandemi buat saya ini angin yang amat sangat segar ya, terutama untuk perusahaan saya. Jadi pandemi ini orang-orang yang maaf kata di atas 50 mulai memindahkan usahanya itu ke anaknya. Ya, ke generasi anaknya. Dan generasi anaknya ini adalah generasi yang sudah mulai paham, sudah mulai tahu tentang bisnis harus menghasilkan uang dan waktu luang. Mereka yang akan coba dulu produknya, pakai scope kecil, pakai digital kecil, skala kecil, kemudian baby boomer ini nggak perlu diganti lagi mindsetnya, cuman cukup ditunjukkan langsung hasilnya. Ini loh, papa bisa langsung dari handphone lihat stoknya. Papa dari handphone bisa langsung lihat omsetnya. Papa dari handphone bisa tahu hari ini konsumennya datangnya kapan. Papa bisa tahu dari handphone jam situ kapan aja. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Jo. Jadi kita bisa langsung tunjukkan itu apa hasilnya. Makanya kalau Landmark punya tagline itu instant products yang memang yang kita berikan sama orang itu instan. Itulah kenapa akhirnya Landmark itu bisa seolah-olah menerobos di pasar. Padahal kita dari awal ya mulai dari nol, nggak punya juga ada orang yang trust-nya dari awal, kurang lebih seperti itu Pak Jo. Karena kita bisa langsung instan kasih lihat hasilnya. Seperti itu. Jadi ini bagaimana kita, yang penting hasilnya bagi mereka. Dan Yes. kita ya, karena hasil yang terbaik itu tentu yang memberikan yang terbaik bagi perusahaan ya. Nah, ini karena kita kan belajar ini, kita menggunakan platform yang terbaik yang mana? Kan kita akan seperti yang kita ketahui ada beberapa platform seperti Google SEO atau mungkin kita menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, email, atau bahkan orang ada mulai berjualan via LinkedIn. Nah, platform terbaik apa yang bisa kita gunakan untuk reach more customers? Apakah kita perlu melihat background customer-nya, ataukah kita mempertimbangkan produk atau jasa yang kita jual bila ingin menggunakan media sosial tertentu untuk berjualan? Oke, jadi ini pertanyaan yang hampir semua entrepreneur keluarin ya. Maksudnya untuk terutama pengusaha-pengusaha baru gitu. Weflin, saya mau pasang iklannya gimana dan di mana? Gampangnya kayak gitu ya. Atau saya mau jualan di mana dan gimana? Kembali lagi kalau tips dari saya, ingat yang tadi di slide ya. Kita nggak jualan, kita share informasi dan cara beli. Ya, jadi tujuan kita itu cuma dua. Jadi kita nggak boleh jualan, kita hanya share informasi, fiturnya, kegunaannya, why-nya dan sebagainya dan cara beli. Nah, terus di mana? Nah, ini pertanyaannya Pak Jo tadi, di mana? Nah, kembali lagi, setiap platform itu punya karakteristik. Dia mengumpulkan wadahnya itu beda-beda. Ya, kalau kita bentuknya adalah perusahaan barang dagangan ya, barang ada produknya, itu sebetulnya Instagram bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya modelnya adalah jasa yang memang mungkin jasanya adalah B2B atau ke business owner, mungkin LinkedIn bisa jadi pilihan. Tapi gawatnya, business owner itu jarang juga main di LinkedIn. Di LinkedIn itu adalah kalangan profesional. Nah, ini bedanya teman-teman. Jadi saya kalau di LinkedIn nyarinya tim. Ya, jadi kalau Pak Jo nanya ini dari sisi saya ya, di LinkedIn saya carinya tim. Jadi kalau saya cari tim, saya cari di LinkedIn. Kalau saya cari customer, saya carinya di Instagram. Kalau saya cari komunitas, saya bukannya di Facebook. Nah, kalau misalnya saya mau mainannya adalah iklan totally, saya lebih pilihnya Google. Karena dia lebih broad. Ya, nggak ada Google AdSense, ada Google Ads, dan sebagainya. Jadi, kita nggak bisa pilih di mana, tapi kembali lagi ke pasar kita ada di mana. Orang profesional biasanya di LinkedIn. Which is kalau kamu misalnya bicara share informasi tentang alat membersih rumah, orang LinkedIn nggak akan mau tahu gitu. Ini orang apaan sih gitu. Karena seperti kamu pakai baju pesta di kolam renang gitu. Kan ini nggak lagi pesta gitu ya, nggak lagi pesta, ya nggak cocok gitu, bukan pada tempatnya. Tapi kalau kamu di kolam renang ya jualnya baju renang. Nah, contoh seperti itu. Jadi untuk kita tahu di mana sosial media harus kita pilih,
kita harus tahu produk kamu ini karakteristiknya, orang yang mau belinya di mana, targetnya itu siapa. Jadi jelas harus lihat konsumen dulu, itu totally menjadi dasar. Konsumen dulu baru pilih, ya bukan pilih dulu baru ciptakan konsumen, it's totally different. Ya di kolam renang nggak lagi pesta, kamu pakai baju pesta, mungkin orang kan berpikir kamu sedang foto pre-wedding gitu kan, atau sedang foto sesi. Ya akhirnya orang cuma beranggapan foto sesi, ya akhirnya produk kamu nggak akan jadi lead magnet, yaitu nanti di another session kalau aku diundang ulang aku ceritain. Cuma kalau sekarang ditanya customer dulu atau platform dulu, customer dulu, baru pilih platformnya, gitu. Ya, jadi poin terpenting adalah mengenal background customer. Setelah mengenal background customer, kemudian kita menggunakan media sosial mana yang cocok untuk reach more customers ya. Ini kebetulan ini kita sudah berada di terakhir. Ini last question ya. Nah, kita ketahui sekarang bahwa ada gerakan untuk khusus bagi generasi milenial dan generasi Z untuk mereka mulai entrepreneurship, menjadi entrepreneur. Dulunya mereka itu mungkin beberapa tahun sebelum itu kita dapat menjadi employee atau menjadi karyawan atau profesional di perusahaan atau institusi tertentu. Tetapi mulai tahun 2014-2015 sampai ke depannya itu sudah mulai diarahkan untuk menjadi entrepreneur. Mengapa? Karena di negara maju itu jumlah entrepreneur itu minimal itu adalah 10% dari jumlah penduduk. Sedangkan Indonesia itu hanya sekitar 0, sekian persen dari jumlah penduduk Indonesia yang menjadi entrepreneur. Sisanya mayoritas mostly itu memilih untuk menjadi employee. Nah, bagaimanakah langkah untuk mengajak generasi muda supaya mereka itu memilih untuk tergerak untuk menjadi entrepreneur menurut passion yang mereka miliki, terus produk atau jasa apa mungkin yang cocok untuk kita jual, dan bagaimana kita mengimplementasikan digitalisasi pada produk tersebut. Gitu. Oke, last but not least ya, ini pertanyaannya cukup panjang ya, tapi aku make it simple ya. Jadi yang paling pertama itu, inilah hadirnya komunitas. Jadi waktu kita tahu ya, sekarang tuh komunitas banyak banget. Nah, carilah komunitas yang memang isinya para entrepreneur untuk membangun orang itu ikut entrepreneur. Karena contoh paling gampang ya, misalnya kita diam di dalam 10 orang, 8-nya itu entrepreneur, 2-nya bukan. Ya 2 ini akan berusaha untuk menjadi seperti 8. Ya, jangan dibalik. 1-nya entrepreneur, 9-nya bukan. Ya kalah gitu ya. Jadi ya masuknya ke komunitas yang memang para entrepreneur yang terbeban dan tergerak untuk join. Termasuk komunitas kita juga ada. Kita punya komunitas yang namanya ekosistem Landmark 3C. Di mana dalamnya itu adalah para entrepreneur yang siap membantuin teman-teman yang pengen jadi entrepreneur. Yang kedua, produk apa? Nah, ini produk, hati-hati ya. Jangan ikut arus, tapi harus cari apa yang kita suka. Atau paling gampang itu apa yang kita pakai. Ya, jadi kalau misalnya contoh, saya pakai kacamata gitu ya. Saya mau jual bisnis kacamata. Ya karena kita pakai kacamata, kita akan lebih mudah mengerti kacamata seperti apa yang nyaman, kacamata seperti apa yang bagus, contoh paling gampang. Tapi misal berikutnya mau bisnis baju, ya sama. Berarti kamu harus orang fashionable. Kalau kayak saya contohnya ya, saya bisnis baju, mungkin nggak akan jalan. Saya ini hampir mengikuti gayanya Meta ya, yang paling baru sekarang. Kalau bisa satu baju itu satu lusin belinya gitu, biar nggak pusing. Karena saking sibuknya setiap hari. Nah, saya nggak mungkin nih buka bisnis baju. Jadi produk apa yang dicari itu harus produk yang kamu suka dan kamu nggak harus good banget ya, nggak harus expert banget. Pokoknya saya mengerti banget, enggak. Karena bisnis itu memang perjalanan. Semakin kamu masuk akan semakin kamu paham gitu. Tapi setidaknya kamu ada interest-nya dulu. Nah, cari produk yang paling penting itu adalah ada interest-nya dulu. Jadi tadi cari komunitas entrepreneur, 2 ada interest. Tadi pertanyaan ketiganya apa ya Pak Jo? Saya ingat ada 3, satu lagi apa ya? Oke, bagaimana kita mengintegrasikan digitalisasi bisnis dengan produk atau jasa yang kita jual, dan bagaimana kita mengukur efektivitas itu supaya kita dapat meningkatkan omset dan sukses dalam berbisnis. Oke ya, jadi kalau tadi udah punya komunitasnya, kita udah punya interestnya, nah cara ketiga menerapkan digital itu yang tadi ya, jadi teman-teman bisa back to slide, teman-teman dalam satu digital harus setidaknya bisa jawab 8 dari poin di sana. Ya, jadi bagaimana sih sebuah digital itu bisa membantu? Kenapa sih sekarang juga negara mendorong entrepreneur?
saya mau to be honest aja ya, kalau 10 tahun yang lalu kita mau dorong entrepreneur, juga ini nggak akan gampang, karena fasilitasnya nggak ada. Terus ya banyak hal yang nggak mendukung. Kalau sekarang dengan satu digital, ya contoh salah satu produk kita gitu, yang namanya borju.in. Borju.in itu back office reseller jualan online. Nah, di sana itu satu produk udah bisa langsung cakup 3 hal. Teman-teman upgrade bisa langsung cakup sama marketplace, teman-teman upgrade bisa langsung cakup sama gudang-gudangnya sekalian. Jadi digital itu yang efisien adalah yang dalam satu produk. Jadi jangan lintas produk ya. Jadi misalnya nanti yang ininya pakai produk A, ininya pakai produk B secara digital gitu ya. Nanti bagian ininya pakai produk C. Nah, itu teman-teman akan repot gitu. Jadi misalnya accounting-nya pakai produk A gitu, back office-nya pakai produk B, jual online pakai produk C, nanti ininya pakai produk D. Wah, itu repot banget gitu. Jadi cara menghitung efisiensi digital itu adalah cari produk yang dalam satu produk, satu platform, one stop, one solution. Semuanya sudah selesai urusan. Jadi kita nggak perlu isi ulang. Contoh, saya begitu input pembelian, akuntingnya langsung terupdate. Saya input penjualan, akunting langsung terupdate. Saya upload gambar, online shop langsung terupdate. Nah, seperti ini cara menghitung efisiensinya. Jadi kita nggak perlu banyak orang, kita nggak perlu banyak waktu. Karena memang tagline bisnis saya sendiri, bisnis harus menghasilkan uang dan waktu luang. Seperti itu sih, Pak Jo. Bisnis harus menghasilkan uang dan waktu luang. Ini solusi terbaik nih. Karena dengan uang dan waktu luang itu kita dapat lebih mudah untuk mencapai kebebasan finansial, dan tidak mungkin lagi dari awalnya kita bekerja untuk uang, sekarang uang bekerja untuk kita. Dan tentu kalau kita belajar mungkin belajar dari bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad ya, kita maaf tidak bisa join lagi. Bagaimana caranya supaya uang bekerja untuk kita, sehingga kita dapat mencapai yang namanya absolute financial freedom. Ini sungguh luar biasa sekali. Nah, rekan-rekan semua, pada sesi kali ini kita sudah belajar mengenai digital platform untuk bisnis. Kita belajar bahwa digitalisasi itu terbukti dapat membantu manusia, kemudian dapat memangkas biaya, memangkas waktu, terus menjaga kestabilan sifat ukur. Selain itu, digitalisasi itu kita dapat menggunakan berbagai macam platform untuk berbisnis. Kita bisa menggunakan Google SEO, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bahkan email pemasaran. Nah, should we afraid of robots? The answer is yes. Tetapi dengan kita adaptive to change, kita dapat belajar supaya kita dapat mengembangkan bisnis kita dengan terintegrasi dengan era digital. Nah, kita juga belajar bahwa balik tantangan ada juga peluang dalam digital, dan dalam berbisnis kita jangan hanya berfokus pada kuantitas yang dijual saja, tapi berfokus pada kualitas dan memberikan informasi kepada customer kita mengenai fungsi dan cara beli. Ini sungguh luar biasa sekali nih, rekan-rekan semua. Ini mungkin dari Ibu Evelyn, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai last words atau sebagai closing statement? Maaf Bu, unmute. Pencet barusan. Ya, last but not least ya, last word buat saya adalah jadi PNS. Semangat, semangat, semangat. Ya, cukup 3 ini aja untuk mulai bisnis apapun. Indogo percaya Firman Isio, dan apapun yang kamu lakukan pasti sampai. Thank you. Jadi inti dari menjalankan konsep adalah semangat, semangat, semangat. Ya, rekan-rekan, kita sudah berada di penghujung acara All About Finance yang dengan podcast menarik nih, yaitu pemanfaatan atau penerapan digitalisasi bisnis untuk mengembangkan usaha kita. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada
Ibu Evelyn MFV selaku CEO of Benmark Group yang telah berkenan untuk sharing kepada kita semua mengenai digitalisasi bisnis. Saya juga mohon maaf kepada Ibu dan rekan-rekan bila ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Baik, rekan-rekan, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Jonathan Iqbal Siregar, selaku Program Director Corporate Finance, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton talk show kita dan telah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Saya akhiri dan see you. See you semuanya. Bye-bye. Semangat, See you semua. semangat, semangat. Semangat. Bye. Ya. Terima kasih Bu untuk sudah berkenan untuk join, kepada Bu Evelyn sudah sharing-sharing nih Bu. Ya, Oke. terima kasih banyak. Ya. Oke, Pak Jo. Aku harus next meeting nih. Aku live Oke, nggak apa-apa siap, Bu. ya. Oke, thank you Pak Jo. Ya, semangat, Thank you ya, semangat, Bu, ya. semangat untuk jadi Semangat, PNS. semangat,